di rumah tuh bener-bener pada toksik semua gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast hari ini, obrolan santai. Nah, hari ini kita akan kedatangan beberapa narasumber. Mari kita panggil berikut ini. Hai. Apa kabar nih? Baik. Hai. Gimana? Alhamdulillah. Ya, ini ada 3 narasumber nih di sini. Kita kenalan dulu nggak sih? Dari yang pertama, narasumber pertama. Siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sandriawan. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya Kamil Fahriani. Saya berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Semester 1 juga. Sama juga semua nih. Ya, kita mengangkat isu maba. Kalian nih pasti dengar kan berita-berita yang kayak mahasiswa baru pada bunuh diri gitu kan. Iya. Ya. Kita langsung aja nih di obrolan kita hari ini akan membahas kesehatan mental. Menurut kalian apa sih kesehatan mental itu? Kia dulu deh. Ya udah, ya dulu ya gimana nih ya? Kesehatan mental itu menggambarkan kesejahteraan ya dan emosional. Terus kayak psikolog dan sosial. Terus ada cara berpikir seseorang, merasa dan bertindak sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental. Terus kayak kesehatan mental itu sangat terjaga. Seseorang akan lebih mudah dalam menangani stresnya, terus berhubungan dengan banyak orang dan bisa menentukan pilihannya. Gimana menurut masalah Seperti itu. Aku sih oke-oke aja ya. Karena kenapa? Kesehatan mental bagi mahasiswa semester 1 itu sangat berpengaruh gitu. Karena kita baru menanjak untuk menyempurnakan kedewasaan kita, dan di sana pun terkekang dan ada pun masalah-masalah yang kita harus selesaikan sendiri, baru adaptasi dengan yang dulu SMA kan ngadu, dan sekarang kalau udah kuliah ini gimana pun caranya itu karena mentalitas kita harus diuji gitu, siap nggak siap harus kita menghadapi suatu permasalahan tersebut. Dan di sana pun banyak mahasiswa yang gugur dalam mengatasi tentang kesehatan mental itu. Gimana nih Mbak Belva pendapatnya? Menurut saya tentang kesehatan mental itu tidak bisa dilihat secara langsung atau secara fisik. Jadi intinya kesehatan mental itu ya berasal dari diri kita sendiri. Cuma kita doang kan yang bisa memahami dari batin kita gitu. Terus nih, kalian nganggep itu masalah kesehatan mental ini masalah yang serius atau enggak sih? Pasti lah. Pasti. Serius. Kenapa tuh? Soalnya kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap keseharian kita. Kayak kita punya masalah nih. Ya. Terus kan kalau misalkan ada problem atau apa kan pasti ngaruh banget kan ke keseharian kita. Nah maka dari itu kita kayak butuh support system dari teman kan. Dan penyakit kesehatan mental itu mengekang kita juga, apa yang menjadi problem mentalitas kita yang sekarang gitu. Makanya sangat serius lah untuk kita menghadapinya. Untuk kalian nih yang masih remaja baru menginjak perkuliahan, biasanya penyebabnya apa sih yang menyebabkan kalian tuh ini aku ngalamin kesehatan mental gitu loh? Biasanya sih kalau dari kalangan mahasiswa bisa aja dari masalah pertemanan,
atau tugas kali ya. Iya. Biasanya sih kayak gitu kan. Soalnya kita maba juga pasti kaget gitu. Iya. Kayak tugas yang berlebihan atau gimana gitu kan menurut saya gitu. Iya, Faktor keluarga sih Keluarga juga. keluarga juga. Iya. Atau enggak percintaan juga. Ya, itu sih lumayan banget ya kayak gitu. Apalagi lah percintaan udah broken heart gitu Aduh, ya. masalah keluarga juga, temen juga, Hancur gitu. Nggak bisa ya. Iya. Tapi kalian tuh pernah nggak sih mikir sampai solusinya nih bunuh diri gitu, pernah nggak? Enggak sih, kayak kita tuh tinggal nyari apa ya, jalan keluar yang menurut kita bisa Mengatasi lah. ya bisa mengatasi itu. Kalau untuk kasus-kasus bunuh diri itu menurut kalian gimana sih? Orang yang berpikir arah sana gitu. Ya, mau Disayangkan sekali ya, mereka pemikirannya pendek. Jadi ada masalah sedikit langsung mikirnya, aduh aku udah nggak sanggup, aduh aku kena percobaannya berat sekali. Jadi langsung mungkin karena stres atau udah nggak kuat sama nggak ada jalan keluarnya, mereka mikirnya langsung mungkin aku gini aja biar, padahal dengan bunuh diri itu nggak bisa menyelesaikan masalah mereka. Seperti itu. Kurangnya support sistem juga. Iya, dari keluarga nggak ada dukungan, dari aslinya kayak gitu. Udah, santai dulu. Udah. Kita kan bicara nih panjang lebar. Kita santai aja ya. Oke. Gimana? Kalian ini kan dari SMA ke kuliah, pasti mengalami kayak shock lah. Bisa diceritain nggak sih? Kayak gimana gitu pengalaman Ya. kalian? aku ya. Jadi Ya. masalah nih. Awal-awal sih kayak diajak gitu kan. Diajak yang gimana gitu. Karena pastilah merasa beda, karena kenapa sekarang juga kita dari perantauan, aku juga dari Nusa Tenggara Barat kan. Iya. Beda pulau, di luar Pulau Jawa yang kita tempati saat ini itu kayak adaptasi dengan penduduk lokal atau gimana gitu kan, jadinya beban pikiran, apalagi ada problem masalah keluarga atau percintaan kayak tadi yang diomongin itu kan. Berarti misalnya ada pacar di sana kayak LDR-an gitu kan. Itu termasuk problem juga kan, tapi harus diadaptasikan karena mau gak mau kita harus menghadapi apa yang dari permasalahan kita saat ini. Ya. Gimana ya? Kalau aku sih alhamdulillah santai-santai aja, masih baik-baik aja dari SMA menuju kuliah. Cuman pas akhir tahun tuh aku ada sedikit ngedrop karena punya masalah juga bukan di keluarga sih, mungkin dari sayanya sendiri gitu. Jadi ya, tapi untuk sekarang alhamdulillah udah masalah itu udah selesai, jadi ya bisa nyantai. Belum nggak nyantai sih ya. Belum nyantai, masih jauh tinggi, masih panjang perjalanannya. Gimana Mbak Belvani, gimana? Kalau aku sih sama kayak Makia, kayak santai-santai aja. Cuman di rumah kayak mungkin ada sedikit problem tentang keluarga gitu, yang sampai saat ini pun kayak kebawa pikiran gitu. Sebenarnya aku nggak mau mikirin dulu yang di rumah, cuman yang di rumah tuh kayak ada aja gitu yang ngasih kabar bahwa di rumah tuh gini. Jadi kan ngaruh kan kita yang di sini gitu. Belum juga kita di sini kayak mikirin tugas, terus masalah pertemanan juga belum kan, kayak kadang ada problem pertemanan juga, terus percintaan juga bisa sih. Itu udah pasti gitu. Yang berat ini Lumrah. Aku dengarnya lu mau gitu. Kirain ngomong apa lu murah. Terus nih ya kan,
kalian kan punya masalah mental yang berbeda-beda pastinya. Kalian mau sedikit berbagi cerita nggak sih? Bicara lebih dalam gitu. Misal masalah percintaan, diceritain gimana kok sampai mengalami kesehatan mental itu loh. Gimana? Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Wawan. Masalah apa Mas Wawan? Sebenarnya nggak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak gimana ya? Percintaan. Percintaan. Iya. Ya faktor LDR aja sih karena karena gimana ya? Pasti kita yang di sini itu memikirkan tentang dia yang enggak di sana atau gimana, ada cemburuan atau gimana. Dia kan sekarang sama atau mau masuk kuliah baru maba juga. Jadi untuk mengenal pasti akan mengenal banyak lelaki yang di sana ya. Mungkin dia akan mendapatkan lebih dari sana. Jadi kekhawatiran itulah yang membuat kita jadi down gitu kayak tuh gimana sih pacar kayak apalagi telah kabarin gitu pasti Pikirnya udah kemana-mana ya. Gimana Mbak Tia? Kalau aku soal percintaan Enggak. Soal apa nih? palingan kayak keluarga itu juga masih dalam hal yang ringan ya, nggak sampai masalah yang berat itu. Palingan kayak karena aku jauh dari Indonesia Timur banget sampai datang ke sini, mikirnya orang tua aku di sana gimana. Kan apalagi tempat tinggalku ini di pelosok, daerah pelosok, jadi mikir. NTT mana sih? Aku di Alor, jadi pelosok. Ya Alor itu udah termasuk pelosok. Dekat ya? Jauh. Oh iya beda. Aku NTB. Pindahin deh. Oke, kembali lagi ya. Kembali lagi. Apa? Gak durasinya panjang. Jadi suka mikir orang tuaku di sana makan apa, harus setiap bulan harus ngirim buat aku. Terus kalau mereka ngirim, mereka gimana di sana? Apalagi untuk biaya apa ya, kehidupan di sana itu udah dibilang lumayan lah kalau bagi kita yang di daerah pelosok itu. Jadi suka kadang-kadang kalau lagi sendiri di kosan suka merenung, orang tua lagi apa ya, adik-adikku lagi ngapain, mereka makan apa gitu kan. Walaupun di sana daerahku di pinggir pantai, tapi nggak setiap hari mereka harus makan ikan atau apa gitu kan. Ikan juga kadang-kadang harus beli dulu. Terus kayak sayur-sayuran, apalagi daerahku itu untuk wilayahnya itu batu karang. Jadi kalau untuk sayuran jarang banget ada, mahal kalau Oh, berarti kayak pekarangan gitu ya? Ya kalau mau nanam padi itu kayak padi tajuk gitu. Nggak bisa. Nggak bisa? Padi itu nggak Oh, bisa. berarti benar-benar kering ya? Iya. Jadi untuk sayur, terus kalau musim hujan juga ya gitu lah, harus tunggu musim. Menanam sayur, menanam itu harus tunggu musim. Oh. Aku suka mikir, aduh, udah jauh dari orang tua, terus kangen juga palingan hanya telepon juga masalah jaringan. Baru ngomong sebentar udah muter, loading gitu, jadi kadang-kadang ya suka stres juga kalau mikirin soal gitu. Ada rasa kangen, Ya, pengen kan. pulang jauh. Dia pantas sih memikirkan keluarga karena apa? Nelpon aja. Kenapa lagi susah ya? Untuk berkomunikasi yang di sana itu bahwa yang di sana baik-baik saja itu kan susah. Kalau kita aman PC tinggal PC gitu mah kita harus jaga belakang gitu. Iya. Keseringan di telepon. Aku kadang-kadang kalau udah nelpon nggak diangkat, sehari full tuh nggak diangkat. Aku nelpon pagi nggak diangkat, aku nanti siang lagi nggak diangkat. Suka kepikiran ini kenapa? Apalagi kayak bapak aku tuh suka, orangnya sibuk ya, jadi suka kayak jalan tuh kemana-mana nyebrang. Kan kita di sana mau kemana-mana itu nyebrang laut.
di darat juga palingan antar ya ke kota aja aku dari kampungku ke kota itu bisa 1 jaman lebih. Jadi kalau mau kemana-mana paling dekat itu nyebrang laut, kalau darat itu jauh. Jadi suka takut, suka kepikiran mau. Iya. Kadang-kadang nelpon, oh papaku lagi nyebrang laut, jadi nanti aja udah di darat baru telepon. Pas udah lama nih, perkiraan kita udah nyampe kan. Iya. Pas kita datang gak diangkat, suka mikir aneh gitu kan, suka mikir macam-macam. Ih, bapakku nyampe gak ya sampai ke darat? Gitu. Jadi ya masalahku di situ aja. Untuk percintaan enggak. Masalah percintaan, masalah keluarga. Mbak Belsa masalah apa Mbak? Kalau aku sih percintaan, keluarga, pertemanan juga. Wah, itu jadi udah ngerasain kan semua. ya? Iya, Mbak Belva. Gimana bisa? Ya udah ceritain dari percintaan. Sebelum ngerantau ke sini ya. Iya. Iya. Jadi sebelum ngerantau aku di rumah tuh sempat Sedih nangis sekarang. nah gitu, sempat punya problem entah dari percintaan, keluarga atau pertemanan itu kayak Kasihan aku tuh banget. aku tuh kayak kurang beruntung, maksudnya kayak kurang beruntung dari orang lain gitu. Nah, di situ aku sempet kayak kepikiran banget, kayak Jangan nangis. sampai akhirnya mamaku nyuruh aku buat ngerantau. Aku buat ngerantau karena di rumah kayak emang beneran pada toksik semua gitu kan, entah dari keluarga, teman, semua juga. Aku mutusin ngerantau ke sini karena aku juga mau kuliah di Jogja kan, jadi kayak ya senang juga bisa keturutan aku kuliah di Jogja gitu. Kalau tadi kan Zakia kan mungkin sama orang tuanya kayak hambatannya di dalam komunikasi kan sama orang tuanya, kayak jaringannya nggak ada. Kalau aku tuh hubungan sama orang tua tuh kayak sebatas, kayak nggak pernah ngobrol-ngobrol di telepon tuh, nggak pernah, kayak sebatas minta transfer doang gitu loh. Kayak ayah aku cuma transfer ke aku, udah transfer masuk, kayak nggak pernah nanyain gimana kabar, enggak, ya udah gitu. Mungkin dari itu, dari kecil aku mungkin nggak deket sama kedua orang tua karena kerjaan atau kesibukannya sendiri. Jadi di situ aku mutusin buat bergaul kan sama teman-teman. Otomatis aku pergaulan juga ya relasinya lumayan. Kayak aku tuh pintar bergaul orang sama teman-teman tuh kayak cepet dapetin temen tuh cepet. Tapi kan nggak semuanya teman itu baik kan. Iya. Dalam pertemuan itu pasti aku ada apa ya, ada problem juga. Jadi dari masalah temen ada masalah, keluarga juga ada masalah, percintaan kan udah pasti kan. Iya, semuanya juga ada masalah. Ya udah sih begitu doang. Aku nggak bisa nyeritain lebih detail kan. Iya. Masalahnya tuh lebih ke keluarga. Iya, masalahnya lebih masalah awalnya emang keluarga dulu. Iya. Akhirnya dari ke teman ke teman kita juga jadi percintaan. Udah. Ya. Ya udah tadi Kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Iya. Selalu ada terus. ya masalah emang akan selalu ada dari percintaan, keluarga, terus juga pertemanan pasti juga sangat berpengaruh. Semua pasti ada plus minusnya. Iya. Terus nih, kalau menurut kalian setelah bertemu dengan banyak orang gitu kan, pasti untuk cewek-cewek nih biasa ya beauty privilege ada nggak sih menurut kalian? Ngaruh gitu ke. Iya, ngaruh nggak sih ke kesehatan mental? Menurut aku sih enggak, kayak ke ngaruh ke mental tuh kayak perilakunya kali ya. Iya. Kalau masalah fisik sih kayak enggak Enggak. ngaruh. Biasanya kan cowok sering Cowok ini kan. Iya. Terus kenapa itu? Ya gimana ya? Habisin kan? Iya kan nggak pernah ngata-ngatain aku, nggak pernah. Karena kenapa? Karena aku
percaya pada setiap diri masing-masing ada yang lebih gitu. Masya Allah, aduh. Makanya aku nggak berhak ngata-ngatain siapa cewek yang pernah ngata-ngatain soal fisiknya, nggak ada. Karena kenapa? Ya Mental orang kan beda-beda juga. Aku juga entah dia perkataanku dia jadi down atau gimana, itu kan berpengaruh besar bagi kehidupan dia kan, oleh kataku yang sedikit itu. Makanya aku nggak pernah ngata-ngatain cewek, tapi kalau teman-teman cowok sering itu mah semakin ngata-ngatain semakin akrab pertemanannya. Iya, saya cowok kayak gitu. Kalau cewek mah masa langsung duduk Iya, langsung mungkin. ngata-ngatain gitu, jadi aku mah paham. Biasanya cewek terlalu bawa perasaan gitu ya. Berarti dia menghargai banget ya perasaan cewek. Iya. Nah, untuk semua permasalahan yang ada, kalian tuh mengatasi gimana sih untuk benteng diri kalian sendiri biar kayak nggak sampai ke mental kalian? Itu gimana? Banyak kesibukan. Memperbanyak kesibukan. Ya sebutannya yang positif. Terus aku sih lebih ingin mengenal diri aku biar aku tahu aku masalahnya di mana, terus apa yang kurang dari aku gitu. Kalau aku sih tidur. Mengatasinya dengan tidur ya. Iya, yang paling simpel tidur. Ya problem banyak masalah. Tapi kan kadang kalau kamu tidur kan tadi kepikiran Iya, gimana itu? Pikiran lagi. Tidur lagi gitu. tidur lagi. Kamu lagi kepikiran lagi gitu ya. Enggak sih. Jika tidur itu ketika udah benar-benar nggak tahu arah lah gitu kan, kesibukan juga males kayak gitu, paksain diri untuk tidur, itu aja sih obatnya. Terus ntar kan refresh, nanti kan bisa memikirkan kalau gini problem, harusnya aku nggak gini lagi kayak gini gitu. Seenggaknya mengurangi beban. Untuk mengurangi beban, ibaratnya refreshing lah dulu gitu. Biar tenang, biar santai dulu gitu ya. Masalah mah masih tetap ada di mana-mana gitu kan. Terus pesan kalian untuk orang-orang nih yang mungkin sedang merasa aku nih sakit mental, aku sendirian, gak ada yang sayang sama aku, tuh apa? Pesan kalian untuk mereka? Pesan biar kalian baik-baik saja, Mak. Jangan terlalu kepikiran banget akan masalah itu, karena apa? Tuhan itu tidak akan menguji makhluknya, hambanya, kayak kalau dia itu tidak mampu. Misalkan kamu seberat kata patah itu, ibaratnya misalnya masalahmu sebesar kapal laut, tapi percayalah bahwa Tuhan itu sebesar lautan yang mengalami kapal itu. Nah, itulah pesan dari saya. Mbak Zazia, gimana pesannya? Pesan dari saya hampir mirip juga sama Mas siapa Wawan. namanya? Iya, jangan terlalu tenggelam dalam masalah, jangan terlalu dipikir masalah ini kok nggak selesai. Terus jangan merasa sendiri, bercobalah untuk bergaul. Kalau misalnya nggak cocok sama ini, cobalah bergaul ke yang lain biar kita nggak merasa sendiri itu. Terus cobalah percaya diri bahwa apa yang aku lakukan ini mungkin udah bisa buat orang lain atau buat aku sendiri ya. Pokoknya buat dulu untuk diri kita sendiri, habis itu baru kalau misalnya udah menurut kita udah baik, kita bisa itu ke orang lain gitu. Pokoknya percaya sama diri sendiri dulu. Mbak Pak, gimana? Menurut aku sih mungkin cerita dulu kali ya. Karena ya dengan cerita mungkin bisa mengurangi beban pikiran. Kalau enggak kita kayak mencari kesibukan aja. Tapi kan tiap orang kan kayak beda-beda kan, kenyamanannya, kayak nyari kesibukannya apa ya, terserah kalian apa yang bikin kalian nyaman ya lakuin udah gitu, apa yang kalian bikin senang ya udah lakuin udah gitu. Ya itu tadi guys, jadi emang masalah mental ini akan selalu ada dan
semua orang itu pasti mengalami gitu. Ya kita harus menyibukkan diri seperti kata Mbak Belva tadi, kita juga harus bisa menyibukkan diri dengan apa sih yang sekiranya bisa membuat kita itu senang, nyaman gitu. Jadi untuk kalian jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kayak aku ini nggak ada yang sayang gitu. Enggak, ada orang lain, ada teman, ada banyak teman yang bisa mungkin kalian mau bertukar cerita gitu. Jadi untuk teman-teman semua, kesehatan mental itu memang ada dan kita tidak bisa memahami gimana perasaan kalian, tapi kalian tidak sendiri, kalian bisa juga konsultasi ke psikolog. Jadi terima kasih banyak Mas Rowan, Mbak Nia, dan Mbak Belva udah mau berbincang-bincang santai nih. Selanjutnya mau ngapain? Tidur.